Senjata ini tidak meledak, tidak menembakkan peluru, dan harganya kurang dari $20. Namun di garis depan Ukraina, senjata ini mampu mengecoh drone Rusia dan membalikkan keadaan dalam peperangan berteknologi tinggi. Saat drone mendominasi medan perang, mulai dari first person view kamikaze hingga amunisi jelajah jarak jauh, menghentikan mereka menjadi sama pentingnya dengan meluncurkannya. Pertahanan Ukraina kini meliputi sistem Patriot bernilai miliaran dolar hingga senapan rakitan pada quadcopter. Tapi yang satu ini benar-benar berbeda. Aerotroll, ya, ini adalah drone yang dimodifikasi lagi, tapi ada keunikannya di sini. Drone ini tak hanya menjatuhkan drone lain, tapi juga menangkapnya di udara dan membawanya utuh ke pasukan Ukraina. Pilihan terbaik bagi militer Ukraina yang kekurangan dana. Aerotroll ini harganya kurang dari $20 dan mudah untuk diproduksi secara massal. Saat Anda pikir perang drone Ukraina tak bisa lebih kreatif, ini mengubah segalanya. Jika Anda ingin tahu bagaimana trik medan perang murah mengubah peperangan modern, tekan subscribe ke The Military Show. Kami membahas taktik yang membentuk konflik masa depan. Mari kita bahas cara kerja aerotroll dan mengapa ini bisa menjadi game changer bagi pasukan garis depan Ukraina. Pertarungan Ukraina melawan drone Rusia terjadi di dua medan yang berbeda. Di satu sisi, negara ini harus menangkis serangan malam hari jarak jauh oleh rudal Rusia dan drone kamikaze Juran terhadap kota-kota serta infrastruktur penting yang jauh di belakang garis depan. Di sini, Ukraina menggunakan kombinasi sistem berbasis rudal seperti Patriot dan Iris-T. Rudal udara ke udara ditembakkan oleh jet tempur dan helikopternya. Perangkat peperangan elektronik dan sistem senapan mesin di kendaraan bergerak, seperti Gepard Jerman. Semua ini didukung oleh jaringan radar, sistem deteksi termal, bahkan akustik yang mengidentifikasi dan melacak ancaman yang masuk untuk kemudian ditembak jatuh. Di sisi lain, mereka harus menghadapi ancaman drone di garis depan. Ada dua sisi dalam persamaan ini, drone pengintai dan drone first person view kamikaze untuk kedua belah pihak. Drone pengintai adalah bagian penting dari operasi di medan perang maupun di belakang garis depan. Sejak Rusia pertama kali menginvasi Ukraina pada Februari 2022, drone pengintai Rusia telah memindai medan perang dan area sekitarnya serta mengidentifikasi target untuk artileri, bom luncur, dan drone Rusia untuk menyerang. Pada saat yang sama, drone pengintai Ukraina juga menjalankan peran yang sama. Drone pengintai Rusia yang paling sering digunakan adalah Orlan 10, sebuah drone bersayap tetap yang diproduksi massal dengan biaya rendah dan telah digunakan secara luas oleh Rusia untuk misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian atau intelijen, pengawasan, dan pengintaian sejak tahun 2010. Drone ini dapat diluncurkan menggunakan ketapel dan dioperasikan langsung oleh unit artileri Rusia. Sangat ideal untuk penargetan cepat posisi Ukraina. Orlan 10 dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk kamera elektrooptik dan inframerah. Beberapa variannya membawa sistem peperangan elektronik 37 yang mampu mengacaukan sinyal radio dan seluler dalam radius 37 mil. Rusia juga menggunakan drone pengintai Forpost dan Forpost R di Ukraina. Ini adalah drone ketinggian menengah dengan daya tahan lama yang didasarkan pada Israeli Searcher Mark. Dua digunakan untuk pengintaian, tetapi juga mampu membawa bom kecil berpemandu laser pada varian tempurnya. Ukraina juga harus berhadapan dengan drone pengintai jarak pendek Zastava yang juga didasarkan pada sistem dari Israel. Industri alat berat Indonesia Bird Eye, 400 drone sayap terbang, Tachyon yang dioptimalkan untuk operasi rahasia, dan Zala 420 116i5 High Definition. Drone sayap tetap kelas komersial yang digunakan untuk inspeksi infrastruktur dan sebagai pengintai artileri. Drone-drone ini menjaga area belakang terdekat tetap dalam pengawasan terus-menerus. Memburu tank Ukraina, perlengkapan komunikasi artileri, sistem peperangan elektronik, dan terutama dalam beberapa bulan terakhir, operator unmanned aerial vehicle serta titik peluncurannya.
Jadi sangat penting bagi Ukraina untuk menjatuhkan drone pengintai ini secepat mungkin. Merampas mata musuh memberikan keuntungan taktis yang besar. Hal ini memberikan kebebasan bagi pasukan Ukraina untuk memperkuat posisi mereka, bermanuver, dan mengangkut pasokan ke unit garis depan tanpa takut terdeteksi dan diserang dalam hitungan menit. Awalnya, infanteri Ukraina di garis depan, terutama menggunakan senapan pompa dan perangkat peperangan elektronik portabel jarak pendek untuk menjatuhkan drone-drone ini. Perangkat ini mengacaukan sinyal radio yang digunakan untuk mengendalikan drone Rusia, sehingga drone-drone tersebut meleset dari target, jatuh, atau dalam beberapa kasus terbang kembali ke posisi awal mereka tanpa membahayakan. Saat ini, jarang sekali menemukan infanteri Ukraina di garis depan tanpa perangkat peperangan elektronik atau peperangan elektronik dan senapan. Perangkat ini juga telah menjadi perlengkapan standar bagi kru tank dan artileri serta unit komunikasi, namun efektivitasnya terbatas. Pertama, panjangnya garis pertempuran membuat cakupan peperangan elektronik secara menyeluruh menjadi sangat sulit dan sangat mahal. Pada September 2025, menurut Komandan Militer Tertinggi Ukraina, Jenderal Oleksandr Sersky, garis kontak telah bertambah panjang menjadi sekitar 800 mil. Itu adalah peningkatan sekitar 125 mil dibandingkan tahun sebelumnya, yang memaksa Ukraina untuk menangani antara 160 hingga 190 pertempuran setiap hari. Sistem peperangan elektronik Ukraina seperti Bukovel AD dapat mengacaukan sinyal drone hingga 12,5 mil. Tetapi penempatan di garis depan biasanya membutuhkan unit portabel yang dipasang di parit dengan jangkauan lebih pendek, yaitu 1 hingga 3 mil. Artinya, untuk cakupan berkelanjutan, sistem seperti itu harus dipasang tiap beberapa mil, terutama di sektor berisiko tinggi. Para analis memperkirakan bahwa dengan rata-rata jangkauan 1,25 mil untuk setiap sistem peperangan elektronik, Ukraina akan membutuhkan sekitar 600 sistem jaringan untuk menutupi seluruh garis pertempuran secara efektif. Perangkat pengacau peperangan elektronik portabel dan sistem canggih seperti Bukovel dijual seharga $500 hingga $10.000, mayoritas di kisaran $1.000-3.000. Jika kita mengasumsikan biaya rata-rata sekitar $2.000, itu berarti Ukraina akan membutuhkan sekitar $1,2 juta hanya untuk peralatan peperangan elektronik saja. Tambahkan redundansi, pemeliharaan, pelatihan operator, dan integrasi dengan sistem komando ke dalamnya, maka total biayanya kemungkinan akan berada di kisaran $1,5 hingga $2 miliar. Di sisi lain, senapan angin jauh lebih murah dan jauh lebih banyak. Selain senapan angin yang diimpor dari Amerika Serikat dan Turki. Pada Mei 2025, Kementerian Pertahanan Ukraina mengesahkan 3 modifikasi senapan pompa buatan dalam negeri untuk digunakan secara operasional di dalam pasukan pertahanan. Senapan pompa kaliber 12 buatan Ukraina ini menggunakan peluru 76 mm yang bisa diisi dengan peluru slug atau peluru gotri. Ketika diisi dengan peluru gotri, senapan ini terbukti efektif untuk mengenai unmanned aerial vehicle pada jarak dekat, terutama saat drone mendekati targetnya. Meskipun tidak jelas berapa harga senapan Ukraina ini, senapan pompa baru biasanya dijual sekitar $200 hingga $350, jadi harganya relatif murah. Namun, sebagai sistem senjata, senapan ini sebenarnya adalah solusi kinetik terakhir untuk melawan drone, dan bukan jenis senjata yang ingin Anda jadikan andalan dalam pertahanan anti-drone. Ukraina secara harfiah membutuhkan puluhan ribu senapan, setidaknya untuk membekali semua pasukan garis depannya secara memadai, dengan biaya yang mencapai puluhan atau bahkan ratusan juta dolar. Bahkan begitupun, meskipun sebaran peluru dari senapan berisi peluru gotri meningkatkan kemungkinan satu tembakan mengenai drone Rusia, senjata itu tetap memerlukan keterampilan dan ketenangan manusia yang tak selalu mungkin di medan perang yang panik dan kacau. Pada suatu waktu di tahun 2024, Ukraina menemukan solusi dengan menggunakan drone first person view miliknya sendiri untuk menyerang drone pengintai Rusia. Mereka bisa menggunakan quadcopter yang murah, banyak,
dan mematikan ini untuk menjatuhkan quadcopter kamikaze Rusia, serta drone pengintai yang jauh lebih besar dan mahal. Seperti Orlan 10 dengan produksi tahunan quadcopter first person view ini yang diperkirakan mencapai jutaan unit, Ukraina memiliki banyak drone ini yang biasanya hanya berharga beberapa ratus dolar saja. Untuk tugas ini, strategi tersebut terbukti sangat efektif. Awalnya, pilot drone Ukraina menjatuhkan unmanned aerial vehicle Rusia secara kinetik dengan cara meluncurkan drone first person view yang dimodifikasi ke arah mereka dan menabrakkannya secara langsung. Bahan peledak dipasang pada drone mini interceptor ini, jadi mereka tidak hanya menjatuhkan drone pengintai Rusia dari udara dengan kekuatan, tetapi juga meledakkannya. Namun, masih ada keterbatasan. Strategi ini mungkin efektif untuk menghancurkan drone Rusia, tetapi juga menghancurkan drone interceptor Ukraina dalam prosesnya. Pada dasarnya ini adalah pertukaran drone dengan drone, tanpa cara untuk menyelamatkan drone untuk operasi di masa depan. Solusi Ukraina, memasang senapan langsung ke drone Ukraina. Drone-drone ini bisa diluncurkan. Senapan yang terpasang menembak ke target, lalu drone diterbangkan kembali dalam keadaan utuh setelah pertempuran, siap digunakan kembali untuk misi berikutnya. Namun, upaya awal mengungkapkan masalah baru. Drone yang dilengkapi senapan hanya bisa menembakkan 1 atau 2 peluru sebelum perlu diisi ulang. Dan jika recoilnya tidak seimbang, kekuatan tembakan bisa membuat drone terbalik saat terbang, sehingga menyebabkan jatuh. Disinilah tokoh utama dalam cerita kita memasuki arena. Andrei Pavlovsky adalah seorang insinyur Ukraina yang mengembangkan salah satu senapan drone pertama. Dia telah terlibat dalam pengembangan senjata sejak awal invasi, membangun robot logistik dan penjinak bom untuk teman-temannya di garis depan. Namun, ketika langit menjadi medan perang baru, dia beralih merancang alat untuk menjatuhkan drone first person view dan pengintai Rusia. Keberhasilan pertamanya adalah mengembangkan dan mematenkan peluru senapan tanpa hentakan yang hampir tidak menghasilkan tendangan terasa pada platform drone saat ditembakkan di udara. Peluru ini bisa menjadi solusi atas masalah hentakan pada senapan drone Ukraina. Namun, di balik layar, Pavlovsky telah mengerjakan sebuah perangkat yang bahkan lebih sederhana, yaitu Aerotroll. Seperti disebutkan sebelumnya, Aerotroll tak hanya menembak jatuh drone Rusia, tapi juga memungkinkan penangkapan dan pemindahan drone ke intelijen Ukraina. Awalnya, Pavlovsky fokus pada peluru senapan tanpa hentakan karena percaya potensinya lebih besar. Namun, seperti yang terjadi, Aerotroll tampaknya menjadi penemuan pertamanya yang diadopsi secara luas. Perangkat tersebut telah dipatenkan dan tersedia di pasar Brave One, platform yang memungkinkan pasukan Ukraina mengelola pengadaan perlengkapan secara terdesentralisasi. Menurut Pavlovsky, dengan harga sekitar $18.50 per unit, beberapa ratus perangkat telah disuplai ke unit militer di garis depan, agar mereka dapat mengembangkan taktik penggunaannya, melatih operator drone mereka, dan memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem lebih lanjut. Perangkat ini dilaporkan sudah digunakan melawan drone pengintai dan first person view Rusia, serta unmanned aerial vehicle penyergapan. Unmanned aerial vehicle ini biasanya adalah drone first person view yang dipandu kabel serat optik yang dibiarkan Rusia dalam posisi siaga di sepanjang jalan. Ketika mereka mendeteksi kendaraan atau pasukan Ukraina bergerak di sepanjang jalan, mereka langsung beraksi dan menyerang, seringkali membuat target mereka benar-benar terkejut. Bagaimana cara kerja sistem inovatif ini dan apa yang membuatnya begitu menarik? Singkatnya, bukan menembakkan peluru, artileri, atau rudal ke mereka. Aerotroll adalah sebuah perangkat yang dipasang pada drone pembawa dan menangkap drone Rusia dengan semacam jaring penangkap. Secara visual, bentuknya mirip jaring trawl laut yang digunakan kapal penangkap ikan atau kapal perang untuk menyapu ranjau. Sekarang, konsep menggunakan jaring untuk menangkap drone sebenarnya bukanlah hal yang revolusioner. Berbagai sistem berbasis jaring sudah ada, dan beberapa di antaranya diketahui telah digunakan di Ukraina. Sistem yang paling terkenal dari semuanya mungkin adalah Drone Hunter F700 dari Fortum Technologies. Drone V Take-off and Landing otonom ini
memakai sistem net guns bermerek dagang untuk menembakkan jaring yang mengembang cepat ke drone musuh. Drone ini memiliki dua varian, jaring kecil untuk mode serang yang menargetkan drone tipe first person view group 1 dan 2, dan jaring yang lebih besar untuk mode pertahanan, yaitu mencegat drone yang lebih besar, lebih cepat, dan bersayap tetap seperti drone Geron. Drone yang tertangkap akan diikat dan dibawa mendarat dengan aman untuk kemudian dilakukan analisis forensik. Sistem defense air dari teknologi Parazero adalah sistem anti-drone berbasis jaring lain yang dapat dikonfigurasi secara multi. Sistem ini dapat digunakan melalui drone intersepsi, turret stasioner, atau senjata jaring genggam, dan menangkap drone di udara. Menggunakan jaring dengan ukuran mulai dari sekitar 30 hingga 330 kaki pada jarak 6,5 hingga lebih dari 300 kaki. Sistem ini terintegrasi dengan radar, C2, dan sistem radio frekuensi serta dirancang untuk kerusakan tambahan yang rendah di area perkotaan atau area sensitif. Sistem berbasis jaring lain juga dibuat untuk penggunaan yang lebih spesifik. Skywall Patrol dari OpenWorks Engineering adalah sistem genggam yang menembakkan jaring berparasut untuk menurunkan drone secara terkendali, meminimalkan kerusakan, dan memungkinkan pengambilan aman untuk pengumpulan intelijen. Demikian pula, Iron Drone dari Ondas adalah drone otomatis berbasis AI yang menggunakan jaring balistik dan parasut untuk menangkap serta menurunkan drone musuh dengan aman. Rusia juga telah bereksperimen dengan sistem anti-drone berbasis jaring yang, seperti akan kita lihat sebentar lagi, berperan dalam pengembangan Aerotroll. Sistem Netcomet terdiri dari drone interceptor kecil yang meluncurkan jaring untuk membelit drone Ukraina di udara. Dan baik pihak Rusia maupun Ukraina telah banyak menggunakan jaring penangkap drone. Jaring-jaring dipasang di atas jalur logistik utama untuk mencegah drone lawan menyelam dan menyerang lalu lintas di jalur itu. Dengan sistem berbasis jaring seperti ini dan lainnya yang sudah ada di pasaran, Aerotroll memiliki banyak pesaing. Aerotroll memiliki fitur utama yang memberikannya keunggulan kompetitif dibanding opsi lain yang lebih terkenal, didanai baik, dan mahal. Sebagai permulaan, perangkat ini sepenuhnya mekanis, tanpa elektronik di dalamnya, dan dipasang pada quadcopter dengan rangka berukuran 1038,1 cm, kecuali untuk jaring ikan yang direntangkan di atas jalan. Sistem anti-drone berbasis jaring lain menggunakan komponen elektronik, sehingga biaya naik dan perakitan jadi sulit. Selain itu, semua sistem lainnya, termasuk yang dari Rusia, menggunakan variasi dari jaring bermesh yang relatif standar. Aerotroll menggunakan tali vertikal, bukan tali tipis berkekuatan tinggi yang dirancang untuk menjebak baling-baling drone musuh, bukan menangkap seluruh drone. Seluruh sistem ini hanya memiliki berat sedikit, lebih dari 10,5 ons, jauh lebih ringan dibandingkan interceptor senapan, yang biasanya beratnya sekitar 5 kali lipat lebih berat. Ringannya perangkat ini berarti dampaknya terhadap penerbangan dan performa drone pembawa sangat minim dibandingkan beberapa sistem lain yang komponen elektronik dan jaring yang lebih beratnya secara signifikan menambah bobot mereka. Struktur sling pada Aerotroll juga tidak berdampak pada aerodinamika unmanned aerial vehicle, dan tipisnya sling tersebut membuatnya hampir tak terlihat oleh operator musuh, terutama dari jarak jauh. Atau dengan varian Kevlar yang telah diuji oleh Pavlovsky, penggunaannya juga sangat mudah. Aerotroll bisa dipasang ke drone dalam 1 menit dengan tali atau klip dan langsung digunakan saat lepas landas. Dalam wawancara eksklusif dengan situs Ukrainska Pravda, Pavlovsky menjelaskan secara rinci bagaimana alat ini beroperasi. Pertama, drone pengintai musuh terdeteksi baik melalui radar maupun secara visual. Kemudian, perintah diberikan untuk lepas landas dan bergerak menuju target. Aerotroll paling efektif jika dipakai oleh pembawa. Unmanned aerial vehicle dilengkapi dengan kamera pencitraan thermal, karena ini memungkinkan operator untuk melihat dengan jelas quadcopter musuh dan mendekatinya. Pendekatan sebanyak mungkin dapat dilakukan untuk menangkap target.
Saat penangkapan, pilot Rusia tidak tahu apa yang terjadi. Troll tidak dapat terlihat dari jarak jauh, dan bahkan jika kamera diarahkan ke drone Ukraina, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Aspek lain dari Aerotroll yang membedakannya dari sistem berbasis jaring lainnya adalah bahwa alat ini dirancang khusus untuk digunakan sebagai alat pertahanan. Dan terutama, di atas posisi Ukraina atau tepat di belakang garis depan, seperti yang dikatakan Pavlovsky, sistem ini ditujukan untuk unit penyerang dan infanteri yang terus-menerus berada di parit, di mana drone pengintai musuh menjadi masalah besar. Ia menambahkan, saya juga fokus pada pasukan khusus pada misi-misi garis depan. Sebaliknya, sebagian besar sistem berbasis jaring lainnya ditujukan untuk penggunaan ganda, yaitu ofensif dan defensif, serta di berbagai lokasi yang lebih luas. Seperti untuk mempertahankan infrastruktur dari drone Geron jarak jauh. Dalam peran garis depan defensif ini, Aerotroll menawarkan dua opsi untuk menghadapi drone. Jaring tersebut bisa dilepas setelah drone Rusia terjerat, sehingga drone itu langsung jatuh, atau unmanned aerial vehicle yang tertangkap bisa dibawa ke belakang oleh drone pembawa dan diambil untuk penelitian setelah baterainya habis. Namun mungkin manfaat terbesar yang diberikan Aerotroll kepada pasukan Ukraina di garis depan adalah biayanya yang murah dan skalabilitasnya. Dibandingkan dengan beberapa sistem lainnya, harga $18.50 per unit itu sangat murah sekali. Peluncur genggam, Skywall 100 harganya sekitar $20.000 dan itu belum termasuk proyektil jaringnya. Sistem Defender dan pemburu drone diperkirakan harganya puluhan, bahkan ratusan ribu dolar per unit. Dan bahkan Varta Drone Hunter Ukraina, sebuah interceptor drone berbasis senapan kinetik. Dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu $325 tetap saja, 17 kali lebih mahal daripada Aerotroll. Dengan harga di bawah $20 per unit Aerotroll, menawarkan rasio biaya untuk membunuh yang sangat menarik. Menurut Pavlovsky, saat ini drone penyergap Rusia harganya sekitar $1.000 hingga $1.500 dan DJI Matrix 4T sekitar $5.000. Pasti sakit hati melihat drone yang jauh lebih mahal dihancurkan oleh perangkat yang begitu murah dan sederhana. Dan itulah yang sedang dipaksa dilakukan oleh Rusia. Menurut Pavlovsky, satu unit militer Ukraina yang menguasai sistemnya mampu menembak jatuh 14 unmanned aerial vehicle Rusia dalam 15 kali misi menggunakan Aerotroll. Tingkat keberhasilannya luar biasa. Sementara itu, pengembangan dan penyempurnaan sistem masih berlangsung. Berdasarkan pengalaman di medan perang, Pavlovsky telah menyesuaikan Aerotroll untuk membawa muatan peledak guna menanam ranjau dan menargetkan sasaran yang lebih besar dan lebih mahal, seperti antena, menara komunikasi stasioner, dan laras artileri. Pengujian di lapangan latihan menunjukkan bahwa drone tersebut dapat secara efektif menempelkan muatan dan menjauh sebelum meledak. Dia juga telah bereksperimen dengan berbagai bahan untuk tali ketapel dengan Kevlar terbukti sangat menjanjikan. Dia mengatakan, tali ketapel itu benar-benar tidak terlihat di langit, baik dari tanah maupun dari kamera drone. Dia menambahkan, hanya pada jarak sekitar 3 meter atau sekitar 10 kaki, operator drone yang sedang ditangkap baru bisa melihatnya. Akhirnya, kami memilih tali ketapel lebih besar sehingga sistemnya lebih murah. Ide untuk sistem ini sebagian terinspirasi dari sistem Netcomet Rusia, atau lebih tepatnya, keterbatasannya. Desain persegi panjang drone Rusia menciptakan efek layar, mengurangi manuverabilitasnya pada kecepatan tinggi, dan membuatnya lebih sulit dikendalikan. Jaring itu sendiri bisa tertiup angin ke belakang atau keluar jalur. Itu berarti Anda membutuhkan tingkat keterampilan pilot yang tinggi dan kondisi cuaca yang tepat agar bisa efektif. Namun bahkan begitu, jaring vertikal mencegah drone membawa unmanned aerial vehicle yang ditangkap kembali ke posisinya atau mengantarkan bahan peledak untuk serangan terpisah. Tim Akademi Drone Dronarium Ukraina yang memamerkan desain serupa di Jepang pada tahun 2015 dan mengalami masalah serupa juga menjadi inspirasi bagi Pavlovsky
dan terlibat dalam pengembangan Aerotroll. Saya berhasil memecahkan masalah dari desain yang sudah berumur 1 dekade itu dengan mengambil pendekatan yang benar-benar baru, kenangnya. Kami menguji coba bersama para ahli Akademi Pelatihan Dronarium yang sangat antusias. Saya pun mengusulkan agar sistem penangkapan drone Aerotroll dimasukkan ke program pelatihan akademi. Dengan begitu banyak manfaat yang ditawarkan, militer Ukraina dan langkah awal yang begitu mengesankan, langkah berikutnya dalam evolusi Aerotroll adalah produksi massal. Namun dalam hal ini, Pavlovsky tentu akan membutuhkan lebih banyak bantuan. Satu orang tanpa pelatihan teknis pun dapat memproduksi hingga 10 Aerotroll per hari. Namun hingga saat ini, dia membuat semuanya sendiri. Memang sudah ada rencana untuk meningkatkan produksi, dan siapa tahu, mungkin saat kami melaporkan tentang Aerotroll berikutnya, itu akan menjadi salah satu senjata Ukraina dan kemungkinan besar juga sekutunya yang paling banyak digunakan dan terkenal. Kami akan terus memberi informasi terbaru tentang perkembangan perang drone. Berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.